yaitu tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Apabila dia makan dan minum karena lupa, maka hendaknya melanjutkan puasanya dan tidak ada dikenakan kewajiban mengganti puasanya, seperti hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa lupa dia sedang berpuasa kemudian makan dan minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya, sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum. Hadis ini Bukhari dan Muslim. Tapi jangan dipura-pura lupa. Ya. Iya. Tapi bisa saja karena orang yang tidak terbiasa. Kadang-kadang tiba-tiba dia haus minum. Masya Allah, alhamdulillah itu diberi minum oleh Allah. Lupa beneran, ya, Masya Allah itu. Nah, ketentuan di atas berlaku pada puasa wajib maupun puasa sunnah, sesuai dengan keumuman dalil menurut mayoritas ulama. Apabila orang yang sedang berpuasa makan dan minum atau melakukan hubungan intim karena dia menyangka bahwa matahari telah terbenam atau fajar belum terbit, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Ya. Makanya kenapa kita menjaga puasa kita kehati-hatian. Kalau sudah mepet-mepet itu jangan diterusin, baik waktu berbuka maupun waktu sahur. Itu aja sih sebenarnya. Nah, kenapa terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama? Tentu karena dalilnya tidak jelas. Pertama, ulama yang berpendapat dia wajib mengqadha. Ya, wajib mengqadha. Padahal dia ragu. Ini udah masuk waktu belum ya? Atau ketika dia lagi makan sahur, ini udah masuk waktu apa belum? Itu ragu. Ya. Nah, ini adalah pendapat pertama mayoritas ulama, diantaranya 4 mazhab dalam kitab yang disusun oleh beberapa ulama dalam kitab Al-Muntaqa karya Al-Baji, Al-Mughni, ya, karya Ibnu Qudamah, ya, kemudian Syarah Al-Kabir dan Sahrul Mumti yang disusun oleh Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan wajib mengqadha. Yang kedua mengatakan tidak wajib qadha. Tidak wajib qadha. Ini adalah pendapat Ishaq dan sebuah riwayat dari Imam Ahmad, Daud, Ibnu Hazm, dan mengembalikan pendapatnya ini kepada sebagian besar ulama salaf. Hal ini juga didukung oleh Al-Muzanni dari kalangan mazhab Syafi'i dan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Muhalla, Al-Majmu, ya, Majmu' Al-Fatawa. Nah, pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat tersebut, ya, dengan dalil-dalil berikut, yaitu pendapat kedua, tidak qadha. Pertama, firman Allah, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya. Yang ada dosanya adalah yang sengaja oleh hatimu. Itu Allah sebutkan dalam surat 33. Bisa dilihat dalam surat 33 ayat 5. Nah. Di sini ada kata, ya, walaisa alaikum junahum fima akhta'tum bihi walakin ma ta'addat qulubukum, ya, wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang khilaf terhadapmu. Khilaf ini kalau bahasanya tidak sengaja, tidak sengaja, ya. Jadi yang terkena hukum itu yang sengaja,
pura-pura lupa, sengaja namanya, ya. Tapi kalau benar-benar dia tidak tahu, padahal waktu mungkin sudah masuk, tapi dia memang tidak tahu, dia ragu. Ataupun begitu dia sedang mau sahur, sebenarnya waktu sudah masuk, tapi dia tidak tahu. Mungkin ada beberapa hal, ya, halangan-halangan secara syar'i dia tidak tahu, maka tidak perlu qada. Kedua, firman Allah, kita sudah berdoa dalam surat Al-Baqarah 286. Ya, di situ ada kalimat, ya, ya Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau tersalah, ya. Jadi lupa atau tersalah. Ternyata Rasulullah SAW bersabda, ketika kita mengucapkan doa ini, Allah sudah mengiyakan, ya. Makanya jangan lupa doa ini, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini doa. Ternyata ketika kita ucapkan doa tersebut, Allah sudah mengabulkan, sudah mengiyakan. Jadi terlepas kita dosa-dosa yang tidak disengaja, lupa dan tersalah, ya. Kemudian hadis dari Asma binti Abu Bakar, dia berkata, kami pernah berbuka puasa pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari yang sangat mendung. Dulu belum ada jam, ya, belum ada jam dulu. Sekarang kemungkinan jamnya mati. Bisa kan? Bisa. Karena kebiasaan kita lihat jam, tahu-tahu jamnya mati. Sama, ini jam depannya mati. Buktinya 1:30 itu. Ya kan? Coba lihat, 1:30 itu. Mati itu jam. Ya kan? Nah, kemudian matahari muncul. Dikatakan kepada Hisam, perawi dari ibunya, Fatimah dari Asma, apakah mereka diperintahkan untuk mengqadha? Dia berkata tidak harus mengqadha. Muammar berkata, aku mendengar Hisam berkata, aku tidak mengetahui apakah mereka mengqadhanya atau tidak. Tapi yang rajih, hadis Asma tidak menetapkan apakah mereka mengqadha atau tidak. Adapun perkataan Hisam hanya terucapkan melalui pendapatnya saja untuk menjawab pertanyaan Muammar. Dengan demikian, mereka tidak diperintahkan mengqadhanya. Karena seandainya ditetapkan untuk mengqadha, maka Asma pasti akan menyebutkannya. Ya. Dalam kondisi tidak ada riwayat yang menetapkan atau hukum dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kembali kepada hukum asalnya, yaitu tidak ada tanggungan dan tidak ada kewajiban untuk mengqadha, ya, karena tersalah atau lupa atau hal-hal yang lain, ya, tanpa kita sadari ternyata kita sudah buka, gitu ya. Makan dan minum secara sengaja diwajibkan qadha. Ya, ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dalam pendapat yang masyhur, dan pendukung Zahiriyah dan banyak lainnya dari ahli ilmu, karena tidak adanya nas yang mewajibkan kafarat kecuali jima. Ya, kalau jima ada kafarat. Kalau makan dan minum dengan sengaja dia berdosa, tapi tetap dia harus qadha, walaupun dia harus bertobat kepada Allah, karena dia melakukan hal yang sesuatu yang dilarang oleh Allah, ya, membatalkan puasa tanpa ada uzur-uzur syar'i. Nah, hukum kafarat hanya berlaku pada orang yang melakukan hubungan intim dan tidak berlaku pada yang lainnya.
karena besarnya pelanggaran yang dilakukan pada bulan yang suci tersebut. Juga karena pada dasarnya dia dapat menunggu hingga malam tiba. Ya, lain halnya dengan makan dan minum yang pada umumnya dilakukan pada siang hari. Juga karena pelanggaran jima ini lebih membutuhkan sesuatu yang dapat membuat jerah atau kapok dari hukum yang mengenai hal-hal yang telah dijelaskan nanti, ya. Nah, di sini tentu ada hukum, nanti kita akan bicara bagaimana penyelesaiannya hukum jima di siang hari. Tapi kalau kemarin yang saya kirim terakhir itu bagi safar, musafir nggak apa-apa ya. Kalau bagi musafir itu tidak, karena dia sendiri memang sudah terkena uzur tidak berpuasa, maka dengan demikian dia boleh untuk bersubuh di siang hari, ya. Cuma kalau kita bicara sengaja mengadakan safar demi untuk jima, ini sebagian ulama kontemporer sudah mengatakan dalam kitab, ya, Sabaka Islamiyah yang kemarin sudah saya sebutkan, haram hukumnya, ya. Tapi ternyata ada catatan di kitab Abu Malik, sebagian ulama mengatakan diperbolehkan karena dia tidak mungkin untuk menahan. Tapi di antara dua pendapat tersebut, saya lebih memilih kepada pendapat jumhur mengatakan haram, tidak boleh. Karena itu mensiasati, ya, mensiasati suatu yang benar-benar haram, sengaja mengadakan safar demi untuk bersetubuh. Tapi kalau tidak sengaja safarnya dan memang mereka dalam keadaan kondisi safar, maka tidak apa-apa, karena dia sendiri boleh makan minum, dengan sendirinya juga boleh bersenggama atau boleh jima, ya. Dengan jelas kemarin sudah saya share itu, ya. Kemudian muntah secara sengaja. Apabila seorang muntah bukan karena keinginannya sendiri, maka tidak ada dikenakan kewajiban mengqadha. Dan kafarat tidak ada, ya. Tidak ada perbedaan mengenai hal ini sesuai dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa muntah secara tidak sengaja maka tidak harus mengqadha. Artinya tidak dianggap itu batal, ya. Tapi barang siapa yang muntah secara sengaja maka wajib qadha, berarti dianggap batal. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad yang disahihkan oleh Albani. Ya, siapa pula yang mau sengaja muntah, ya? Ya, tapi hukum ini ada, berarti sudah diperkirakan oleh syariat. Ya, sudah diperkirakan. Kalau memang kadangkala kita habis sahur, ternyata zat asam lambung naik, siang harinya muntah. Ini diteruskan, tidak perlu qadha, tidak perlu membatalkan, terus, ya. Tapi kalau kita sengaja, Allah Maha tahu, Allah Maha tahu, ya. Kalau sengaja kita, ya berarti cari persoalan, ya, cari persoalan sama Allah namanya itu. Kemudian yang ketiga, haid dan nifas. Perempuan yang mengalami haid atau nifas dengan sendirinya tidak boleh berpuasa atau batal puasa walau di detik-detik terakhir pada sore hari. Perhatikan, nggak ada istilah nanggung. Walau di detik-detik terakhir pada sore hari, dan dia wajib qadha, ya, sebanyak puasa yang dia tinggalkan, sebanyak hari, ya. Sesuai kesepakatan ulama berdasarkan hadis-hadis yang sudah kita jelaskan dalam bab haid, ya. Jadi kalau kita umpama, siapa tahu ya, istri-istri mungkin sudah 5:30 ya, sore gitu. Tahu-tahu dia lihat ada bercak, berarti sudah tanda dia harus batalkan puasanya dan wajib qadha untuk hari tersebut, ya. Bagaimana kalau dia sudah suci pada pagi hari?
Kalau dia sudah suci pada pagi hari, dia boleh bersahur dengan niat. Ya, artinya sebelum fajar dia tetap menetapkan niat dan sahur. Sah sahur puasanya. Karena mandi dia itu bukan untuk puasa. Mandinya dia itu untuk melakukan sholat. Katakanlah dia tidak sholat subuh. Karena pada subuh hari itu dia belum anggap itu suci. Ya. Tapi dia sudah ikut sahur. Ya. Ternyata pada siang harinya dia tetap suci. Nah, dia mandinya dia itu untuk sholat zuhur. Tapi sahurnya sah. Karena dia sudah menetapkan niat pada malam hari. Maksudnya sebelum fajar. Ya, sudah menetapkan niat dan dia juga ikut sahur. Lanjut. Kedudukannya seperti itu. Tapi tiba-tiba pada siang hari mungkin keluar lagi, ya berarti belum suci namanya. Maka untuk itu tidak jadi dia berpuasa. Ya. Nah, ini hukum-hukum yang terkait dengan wanita-wanita haid. Kalau nifas mungkin lebih jelas karena habis melahirkan, ya. Kemudian mengeluarkan mani dengan sengaja. Ini batal. Ya. Yakni mengeluarkan air mani secara sengaja tanpa melakukan hubungan intim. Seperti melakukan ya masturbasi dengan tangan, bersentuhan atau lainnya, dengan tujuan dapat mengeluarkan air mani dengan syahwat. Makanya harus hati-hati nih. Ya, walaupun tidak bersetubuh, nempel-nempel sama istri sampai keluar air mani batal. Ya. Apabila hal-hal tersebut mengakibatkan keluar air mani secara sengaja dalam keadaan ingat bahwa dia sedang berpuasa, maka puasanya batal dan harus mengqadha menurut mayoritas ulama. Ya. Tapi kalau dia mimpi sampai keluar air mani tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Ya. Atau tahu-tahu dia bangun siang hari tapi basah, tapi nggak mimpi, ya nggak apa-apa. Atau katakanlah pada siang hari dia bermimpi bersetubuh, tidak membatalkan puasa, ya, karena namanya juga mimpi kan nggak sengaja, ya kan? Nah, maka kita harus tahu. Nah, pendapat mayoritas ulama lebih kuat dengan menggunakan firman Allah dalam hadis qudsi mengenai orang yang berpuasa, dia meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karena semata-mata demi aku. Nah, adapun masturbasi itu adalah praktek syahwat. Demikian pula mengeluarkan air mani, hal yang menguatkan bahwa air mani secara mutlak dikatakan sebagai syahwat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, di dalam persetubuhan salah seorang dari kalian bernilai sedekah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, salah seorang dari kami menuruti syahwatnya dan mendapatkan pahala? Maka beliau bersabda, apa pendapat kalian jika meletakkan atau melampiaskan pada sesuatu yang diharamkan? Sesuatu yang diletakkan tersebut adalah air mani dan telah disebutkan dengan nama syahwat. Ya. Adapun apabila hanya dalam pikiran atau hanya sekedar melihat kemudian keluar mani dan dia tidak sengaja dengan memikirkan atau melihat istrinya atau lainnya untuk mengeluarkan air mani, maka tidak membatalkan puasa. Lagi-lagi kembali kepada sengaja atau tidak. Ya. Kemudian yang paling penting, niat berbuka. Ini sudah batal walaupun nggak minum. Ya. Apabila seorang yang sedang berpuasa berniat untuk berbuka, ya, dengan sengaja ingin membatalkan puasanya, padahal dia menyadari bahwa dia sedang menjalankan puasa, maka batal puasanya. Sekalipun dia tidak makan dan minum.
Karena setiap orang mendapatkan sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Inilah perbedaan antara saum wajib dan saum sunnah. Kalau saum sunnah tidak apa-apa, Pak. Kalau saum sunnah umpama kita pada siang hari tadinya sudah berniat buka, tapi tidak jadi buka, maka nggak apa-apa. Tapi kalau namanya saum wajib, yaitu saum Ramadan, niat berbuka itu sudah batal. Sudah batal. Karena apa? Niat menentukan saum wajib sebelum fajar. Adapun kalau saum sunnah, dia meletakkan niatnya itu pada siang hari. Ya. Pada suatu ketika Rasulullah SAW datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, bertanya, apakah hari ini ada makanan? Maka Aisyah radhiyallahu anha berjawab, tidak ada. Ya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau begitu aku berpuasa. Itu ditetapkan pada siang hari, karena dari pagi hari belum menyentuh makanan, belum makan apa-apa. Ya. Lain hari beliau sallallahu alaihi wasallam datang lagi, ada kesempatan lain. Apakah hari ini ada makanan? Ternyata ada yang menghadiahkan salah satu jenis makanan hais namanya, ya, tepung campur daging. Itu kalau dalam bahasa Arabnya begitu. Maka beliau katakan, kalau begitu aku hari ini berbuka. Padahal berpagi-pagi hari saya tadi berpuasa. Niatnya sudah puasa, tapi karena ada makanan beliau membatalkan. Boleh. Ya. Tapi kalau saum Ramadan atau saum wajib tidak boleh. Niat aja membatalkan berarti sudah batal, walau dia belum makan dan minum. Ya. Juga karena dalam puasa tidak ada yang lebih disyariatkan kecuali niat. Demikian pula keluar dari puasa yang sedang dijalankan tidak membutuhkan hal yang lebih penting selain niat. Niat adalah syarat sah puasa. Namun orang tersebut telah mengganti dengan kebalikannya. Manakala syarat tidak terlaksana, ibadah pun tidak terlaksana. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i, pendapat mazhab Imam Ahmad yang masyhur, Abu Sur, dan kalangan Az-Zahiriyah. Jadi semua hampir sepakat niat membatalkan puasa, batallah puasanya. Ya. Kemudian nanti hadis-hadisnya kita bisa baca lebih jelas. Yang keenam, murtad, keluar dari Islam. Ya. Kami tidak mendapatkan perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa orang yang murtad pada saat berpuasa membatalkan puasanya. Dan dia dikenakan kewajiban mengqadha puasanya tersebut apabila dia kembali kepada Islam. Sama saja dia kembali memeluk Islam pada hari itu juga ataupun setelahnya. Karena firman Allah, jika kamu mempersekutukan Rabbmu, niscaya hapuslah amal-amalmu. Tentu kamu termasuk orang-orang yang rugi. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 39, surat Az-Zumar ayat ke-65. Ya. Di sini ya. Jadi siapa yang mempersekutukan Allah maka batal seluruh amalnya, termasuklah orang-orang yang keluar dari Islam tadi. Juga karena puasa merupakan suatu ibadah yang diantaranya syaratnya adalah Islam. Syarat puasa itu Islam. Kalau bukan Islam nggak wajib dia puasa. Gimana kalau orang kafir puasa? Tidak dapat apa-apa. Ya. Selain dari lapar dan haus atau mau diet. Kan ada orang kafir puasa demi untuk diet. Ya itulah yang dia dapat ya. Dia hanya mendapati apa yang dia inginkan, tapi tidak mendapatkan pahala karena dia tidak berdasarkan iman. Ya, siapapun melakukan tanpa iman ya tidak ada pahala. Pahala mereka bagaikan debu. Ya.
Nah, perkara yang membatalkan puasa yang mewajibkan kafarat cuma ada dalam hal bersenggama pada siang hari. Apa itu kafaratnya? Dari Abu Hurairah bahwasanya ada seorang telah batal puasanya karena jima pada siang hari. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk menunaikan kafaratnya, yaitu pertama memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Mayoritas ulama telah sepakat bahwa hubungan intim yang dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa pada siang hari bulan Ramadan secara sengaja membatalkan puasa dan mewajibkan qada pada hari yang dibatalkan, dan kafarat baik mengeluarkan mani atau tidak, ya, walaupun tidak mengeluarkan air mani, karena Rasulullah SAW bersabda, apabila bertemu 2 kemaluan maka sudah batal dan kena kafarat. Ibnu Hazm berpendapat bahwa yang melakukan jima di siang hari bulan Ramadan hanya dikenakan sanksi kafarat, ya, tidak harus mengqadha. Tapi pendapat yang kuat terarah dengan nas-nas yang ada adalah pendapat pertama, yaitu mayoritas ulama. Dia qadha juga pada hari yang dia tinggalkan, dan dia juga bayar kafarat seperti yang dikatakan tadi, ya. Apakah wanitanya juga kena kafarat? Dalam hadis Abu Hurairah, ya, dijelaskan bahwa Nabi SAW hanya memerintahkan suaminya yang melakukan kafarat, dan beliau diam, tidak mengambil keputusan mengenai istrinya. Di sini para ulama berbeda pendapat mengenai istrinya, apakah dia dibebani kafarat atau tidak, ya. Pendapat ulama tentang masalah itu aja sudah menjadi 3 pendapat. Pendapat pertama, tidak terkena kafarat, ya. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa kafarat yang dijalani suami sudah cukup untuk keduanya, dengan alasan Nabi tidak memerintahkan istrinya untuk membayar kafarat, ya. Ketika ada salah seorang datang di hadapan Nabi SAW, ya, yang sampai-sampai dibagikan kurma, kisahnya panjang, nanti insya Allah saya akan share hadisnya secara lengkap, ya, tentang kafarat orang yang bersetubuh di siang hari itu. Ya Rasulullah, siapa lagi orang yang lebih miskin daripada saya di 2 kota ini? Ya, akhirnya Rasulullah SAW dalam riwayat itu tersenyum. Ya sudahlah, kau makan aja beserta keluargamu. Habis yang paling miskin dia, udah paling miskin terkena kafarat lagi, ya. Ya sudah. Tapi dalam hadis itu Nabi tidak mengambil sikap untuk istrinya. Seandainya di sini, ya, hal ini menunjukkan bahwa seandainya istri wajib melaksanakan kafarat, maka Nabi pasti menjelaskannya, ya, mengenai perihal tersebut. Nah, pendapat kedua, istri dikenakan kafarat, ini juga pendapat sebagian ulama, diantaranya Abu Hanifah, Imam Malik, sebuah pendapat dari Imam Syafi'i dan Ahmad. Salah satu pendapat terkuat darinya dengan alasan karena si istri telah merusak puasanya dengan jima tersebut, maka dia dikenakan juga kafarat sebagaimana suaminya, karena dia juga rela melakukannya. Nah, karena dia rela, ya, maka keduanya terkena kafarat tersebut. Ini sebagian ulama besar mengatakan kalau dia dipaksa, nah ini, kecuali dia dipaksa oleh suaminya, ya, maka tidak ada kafarat untuk istrinya. Tapi kalau dia juga senang, rela, sama-sama, ya kena dua-duanya, kena kafarat, ya. Jadi dilihat apakah dia juga rela untuk melakukan itu atau dia memang dipaksa. Kalau dia dipaksa, ya sudah, berarti yang terkena kafaratnya cuma suaminya saja, begitu ya.
Kecuali jika kafaratnya yang dipilih adalah puasa berturut 60 hari. Ya. Nah, ini adalah pendapat Al-Auza'i mengatakan bahwa apabila dipilih kafaratnya adalah puasa, maka terkena dua-duanya. Tapi kalau dipilih harta untuk bayar kafaratnya, maka ini kewajiban suaminya. Karena istri tidak punya penghasilan. Yang menanggung nafkahnya siapa? Suami. Maka suami yang mengeluarkan kafarat, biaya kafaratnya. Seperti apa? Seperti memerdekakan budak atau memberi makan 60 orang miskin. Ya, tapi kalau dia memilihnya milih puasa, maka kena dua-duanya. Ya. Nah, kemudian Abu Malik Kamal As-Salim dalam kitab ini mengatakan pendapat mayoritas ulama yang paling rajih, karena akhirnya keempat imam juga sepakat dan mensepakatinya, yaitu pendapat kedua tadi, sama-sama kena kafarat karena memang sama-sama melakukan persetubuhan di siang hari. Ya begitu. Catatan, ya, di sini sudah saya katakan dalam kitab Al-Mughni dikatakan seperti tadi. Apakah kafarat harus dilakukan secara berturut-turut sesuai dengan hadis tersebut, atau boleh memilih di antara kafaratnya? Kan tadi susunannya apa? Pertama, memerdekakan budak. Kedua, baru puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, baru memberi makan 60 orang miskin. Nah, mayoritas ulama berpendapat bahwa kafaratnya harus dilaksanakan secara tertib. Yaitu pertama, memerdekakan budak. Jika tidak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka boleh memberi makan 60 orang miskin. Karena sesuai dengan zahir hadisnya dari Abu Hurairah terdahulu yang sudah kita bicarakan. Ini adalah pendapat dalam kitab Al-Mughni dan Fath Al-Bari. Adapun Imam Malik berpendapat boleh memilih karena hadis Al-Bukhari tidak mengharuskan tertib. Dan pertanyaan semacam ini bisa saja digunakan oleh opsi pilihan. Ya. Juga memerdekakan budak dinilai lebih cepat dalam melaksanakan kafarat. Kemudian baru yang lainnya sebagai pilihan. Namun melaksanakan secara berturut-turut adalah sikap yang lebih hati-hati. Karena hadisnya susunannya seperti itu. Ya, walaupun sebagian ulama mengatakan turut-turut itu maksudnya sesuai dengan hadis tidak wajib, tapi demi kehati-hatian lebih baik milih seperti yang Rasulullah SAW sudah tetapkan hukumnya. Ya, wallahu a'lam. Apakah kafarat harus dilakukan berulang-ulang jika jimaknya berulang-ulang? Bisa aja toh dalam 1 bulan. Iya. Barang siapa melakukan hubungan intim di siang hari bulan Ramadan berulang-ulang di hari yang berbeda, maka dia hanya dikenakan sanksi kafarat lagi sesuai kesepakatan para ulama. Ya. Maka dia dikenakan sanksi kafarat lagi sesuai kesepakatan para jumhur. Barang siapa melakukan hubungan intim pada hari yang sama secara berulang-ulang, maka dia dikenakan kafarat 1 kali sesuai jima pada hari tersebut. Ini ijma' para ulama dalam kitab Al-Bidayah, Al-Mujtahid, Al-Mughni, dan Al-Majmu'. Ya. Jadi ini harus hati-hati ya. Kalau melakukan hubungan intim pada hari yang sama berulang-ulang, maka dikenakan cuma sekali. Tapi kalau di hari yang lain, ini nekat namanya. Ya. Iya, ini nekat namanya. Iya. Maka berulang-ulang juga kafaratnya. Karena di hari yang lain, bukan hari yang sama, ya. Kemudian perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa. Bangun di pagi hari Ramadan dalam keadaan junub. Mungkin malamnya habis bersetubuh,
tidak sempat mandi, bahkan mungkin terlambat bangun pula lagi, puasa terus sah. Ya. Barang siapa tidur di siang hari bulan Ramadan dan dia sedang berpuasa lalu bermimpi junub, maka hal itu tidak membatalkan seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Demikian halnya dengan orang yang tidur pada malam hari, kemudian ya di pagi hari dalam keadaan junub, maka puasanya sah. Karena ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Perhatikan hadis ini. Ya. Yaitu bahwa Nabi SAW pernah bangun pada saat fajar telah terbit dalam keadaan jima, junub dalam keadaan habis jima dengan istrinya. Kemudian beliau mandi dan melanjutkan puasanya. Hadis ini Bukhari dan Muslim meriwayatkan. Ini perlu diketahui, bisa saja terjadi. Malam capek mungkin ya, habis bersetubuh atau bablas bangunnya. Wah, begitu bangun jam 8 pagi, ya terus mandinya kita kan tadi sudah kita katakan, cuman jangan sahur jam 8 ya. Kalau begitu sahur aja jam 8 ya nggak bisa. Sahurnya sudah, karena kan niat sudah ditetapkan sebelumnya. Kan niat kan pada malam hari sudah ditetapkan bahwa besok kita akan berpuasa. Walaupun terlambat bangun karena satu dan lain hal, maka puasanya sah. Ya Pak ya? Tapi jangan sahur jam 8 ya Pak ya? Iya. Karena sahur ya sudah, hari itu tidak sahur ya. Iya. Kemudian mencium istri. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi SAW mencium dan mencumbu pada saat beliau berpuasa, dan beliau adalah orang yang paling dapat menahan hawa nafsunya. Ini juga riwayat Bukhari Muslim. Kemudian Abu Malik berkata, tidak terdapat kita katakan bahwa bolehnya mencium untuk orang berpuasa adalah salah satu kekhususan bagi Nabi. Karena kecuali beliau pun pernah melakukan seperti itu. Buktinya apa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang pernah saya bacakan hadisnya, gara-gara dia telah mencium istrinya. Lengkap hadisnya dari Jabir bahwa Umar bin Khattab berkata, aku hari ini bersemangat ya Rasulullah, merasa rindu pada istriku, maka aku pun menciumnya pada saat aku berpuasa. Kemudian aku mendatangi Nabi SAW dan aku katakan, wahai Rasulullah, sungguh aku telah melakukan suatu hal yang besar hari ini. Dianggapnya itu perbuatan yang besar karena mencium istri dalam keadaan puasa. Ya. Beliau berkata, apakah itu? Aku menjawab, aku telah mencium istriku pada saat aku berpuasa. Lalu beliau SAW bersabda, apa pendapatmu jika kau berkumur-kumur dengan air ketika kau sedang berpuasa? Maka aku berkata, aku di sini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jika demikian tidak membatalkan puasa ya Rasulullah. Lalu kenapa pula kau tanyakan? Atau dalam riwayat lain, apa pula yang membahayakanmu? Ya, maksudnya kenapa harus ditanya padahal hal itu tidak membatalkan puasa. Jadi bukan hanya untuk Nabi kita Muhammad SAW, juga berlaku untuk para sahabat dan untuk kita semua. Kalau hanya sekedar mencium istri, sama seperti berkumur-kumur, tidak membatalkan puasa, ya, gitu. Kemudian Abu Malik rahimahullah berkata, pendapat yang lebih benar adalah tidak dihukumi makruh untuk mencium dan mencumbu istri walaupun keduanya mengeluarkan madhi. Ya, tidak berpengaruh pada puasanya. Madhi itu tahu, lendir yang keluar sebelum bersetubuh. Ya. Namun apabila dia sadar bahwa perbuatan itu dapat mengeluarkan air mani, maka dia sebaiknya menahan dirinya dan tidak boleh melakukannya. Ini namanya hal-hal yang bisa mengarah kepada keluarnya air mani. Jadi tahan aja dulu. Ya, sekedar mencium tadi sudah kita katakan. Tapi kalau sampai bercumbu,
sampai mengarah kepada keluar mazi, sampai mazi aja masih dibenarkan tidak apa-apa. Tapi kalau sudah sampai keluar air mani, siapa tahu ujian namanya Pak. Ya kadang-kadang tanpa disadarinya, di sini dikatakan tanpa disadarinya itu dapat mengeluarkan air mani yang membatalkan puasa. Lebih baik dia menahan dirinya untuk bercumbu dengan istrinya. Kalau sekedar bercium saja, mungkin itu hanya batasan, ya tidak sampai. Beda nggak? Mencium dan bercumbu? Beda. Ya, kalau cium hanya sekedar, kalau bercumbu itu beda lagi. Ya, itu lebih baik ditahan, jangan sampai merusak puasa kita nanti. Ya. Kemudian yang boleh itu mandi dan membasahi kepala untuk mendinginkannya. Mungkin hari itu sangat panas, karena Rasulullah SAW pernah melakukan hal itu. Ya, jangan pula ada yang berpendapat mandi itu batal. Padahal Nabi SAW dan para sahabat melakukan. Aku menyaksikan Nabi SAW di hari sedang menuangkan air di kepala beliau pada saat beliau sedang berpuasa karena kehausan dan cuaca yang panas. Jadi kalau bapak-bapak, kalau ada ibu-ibu juga, ibu-ibu ada nggak? Nggak ada. Kalau merasa haus gitu, tuang air di kepala, ternyata bisa menghilangkan haus, karena itu mendinginkan namanya. Jangan punya pengaruh kepala tembus ke tenggorokan. Ya, karena ini dikatakan pada saat Rasulullah SAW kehausan dan sangat panas, beliau menuang air di atas kepalanya. Boleh, ya, tidak makruh. Ya, kalau ada yang mengatakan ini makruh, berarti kita sama juga menuduh Rasulullah SAW mengajarkan yang tidak baik atau tidak benar. Jadi sengaja kalau kita udah kehausan atau kepanasan, silakan lakukan ini. Boleh menuang air di kepalanya supaya menghilangkan haus dan panas. Dengan sendirinya kan kalau sudah panasnya hilang, insya Allah diharapkan hausnya juga hilang. Bukan sambil nyiram kepala sambil minum, ini beda lagi. Ya, siapa tahu airnya tumpah ke ini, itu beda lagi. Nah, antum tahulah. Kemudian berkumur-kumur, ya, ini tadi sudah kita bicarakan hadis yang sama. Tidak ada larangan untuk berkumur-kumur atau membersihkan hidung dengan air pada saat berwudu atau ketika mandi. Ya. Kecuali dalam keadaan puasa, jangan terlalu serius, jangan terlalu berlebih-lebihan menghirup air ke hidung, ya, karena menghirup air ke hidung ini dikhawatirkan langsung masuk ke tenggorokan. Adapun kalau berkumur-kumur, dia hanya ada di rongga mulut. Bahkan di sini ada catatan para ulama dalam kitab Ad-Dur Al-Mukhtar dan kitab Al-Majmu'. Tidak apa-apa apabila beberapa tetes air masuk kepada tenggorokan, karena niatnya bukan mau minum. Ya, kan biasa kalau kita kumur-kumur ada air yang menyisa. Nah, sisa air ini bisa saja masuk 1-2 tetes ke dalam rongga tenggorokan kita. Ini tidak dianggap, ya, tidak dianggap 1 atau 2 tetes yang masuk ke tenggorokan itu karena sisa daripada berkumur-kumur tadi, ya. Apabila hal itu tidak berlebihan dan tertelan dengan sengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Kemudian mencicipi makanan, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, tidak mengapa untuk mencicipi cuka atau lainnya selama tidak masuk ke dalam rongga mulutnya, artinya ke tenggorokannya, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, mencicipi makanan adalah diperbolehkan, tidak dianggap. Namun kalau tidak perlu, maka itu dianggap makruh. Ya, lagian bapak ngapain cicipin makanan? Itu kan yang masak emang bapak apa ibu? Ini kan khusus untuk orang yang masak, mencicipi makanan namanya. Ya enggak? Jadi suami nggak usah ikut-ikutan mencicipi makanan, karena ini urusan-urusan istri ini, ya. Nah, begitu juga
berbekam dan donor ini disamakan. Ya, bekam atau donor, para ulama dalam hal ini menjadi dua pendapat. Pertama mengatakan bekam itu batal. Ini pendapat Imam Ahmad, Ibnu Sirin, Atta, Al-Auza'i, Ishaq, Ibnu Munzir, Ibnu Ghuzaimah, dan Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan para sahabat seperti Ali, ya, Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu anha. Dengan dalil dan riwayat beberapa jalur yang sahih, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, batal puasa orang yang berbekam dan yang dibekam. Hadis ini termasuk yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Abu Daud dan lainnya. Tapi kedua juga berpendapat bekam tidak membatalkan. Ini pendapat mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan para sahabat seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas, Abu Sa'id Al-Khudri, dan kelompok ulama salaf dengan dalil hadis dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW pernah melakukan bekam pada saat beliau berpuasa. Maka ada rinciannya demikian, ya. Demikian berarti bekam hanya dimakruhkan, tidak membatalkan puasa, dan haram bila bisa melemahkan fisiknya, yang menjadi penyebab batal puasanya. Ya, bagaimana sikap kita? Diperkuat dengan sebuah hadis dari Anas bin Malik ketika ditanya, apakah kalian menghukumi makruh untuk bekam bagi orang yang berpuasa pada masa Rasulullah SAW? Beliau menjawab, tidak, kecuali bagi orang yang lemah fisiknya. Ya. Nah, permasalahan ini mencakup dan meliputi praktek donor mungkin, ya, hukum bekam sesuai dengan penjelasan di atas. Maka lebih baik untuk menjaga kehati-hatian, tunggu saja sampai berbuka, karena dikhawatirkan bekam atau donor itu bisa melemahkan fisik. Karena hadis ini disahihkan, Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini, ya, bekam itu kata Anas bin Malik bisa melemahkan, kecuali bisa melemahkan. Jadi lebih baik ditunda, ya, lebih baik ditunda sampai berbuka. Dikhawatirkan orang berbekam itu bisa melemahkan fisiknya sampai mengakibatkan batalnya puasa. Maka dalam hukum ini haram, yang tadinya cuma dihukumi makruh, ya. Nah, sikat gigi, bersiwak, ini juga sudah kita bicarakan kemarin, ya. Boleh menggunakan wewangian, boleh yang namanya tetes mata, celak, dan sebagainya. Ini tidak membatalkan. Walaupun ada sebagian obat mata hanya rasanya sampai di sini, tapi tidak masuk kepada lambung. Memang ada beberapa tetes mata itu, Pak, saking kerasnya itu bisa merasakan, ya, pahitnya itu kadang sampai di tenggorokan. Tapi yakinlah bahwa itu tidak masuk ke lambung, hanya rasa aja. Maka dalam hal ini tidak membatalkan puasa. Begitu juga, ya, mungkin ada suntikan yang masuk. Kalau suntikan untuk pengobatan tidak membatalkan puasa. Tapi kalau infus masuk ke lambung, itu namanya cari persoalan. Ya, mungkin urusannya gitu masuk, wah, biar kenyang. Kan ada infus yang bisa mengenyangkan. Ini tidak boleh, ya. Kalau hanya sekedar suntikan karena memang dibutuhkan, tidak apa-apa dan tidak membatalkan puasa. Kemudian yang terakhir pada malam hari ini, karena mungkin kita mau tanya jawab, menelan ludah, ingus, sisa-sisa makanan yang menyangkut di gigi, darah yang keluar dari gusi, debu jalanan, dan hal-hal yang tidak dapat dihindari, semua ini tidak membatalkan puasa. Ya, tiba-tiba mungkin keluar darah di gusi, nggak masalah, ya, dan itu tertelan, tidak apa-apa, tidak membatalkan, karena bukan dimasukkan dari luar. Ingat,
ya, tapi dia sudah ada di dalam, maka tidak mengapa, ya. Apalagi ludah, sayang ya, ludah dibuang-buang. Orang yang tidak paham, sayang betul ini. Memang kalau orang sedang berpuasa itu apapun yang mau, Allah jadikan secara kesehatan banyak ludahnya. Coba perhatikan, jangan dibuang-buang, telan aja. Kecuali kalau antum kumpulin ludahnya di gelas, baru antum minum, itu baru batal. Kadang-kadang dengan sendirinya ingus keluar, ya kan? Kadang-kadang batuk, ada reak yang keluar, nggak masalah. Itu semua tidak membatalkan puasa, ya. Lagipun ludah itu memang banyak keluar ketika kita sedang berpuasa. Ternyata itu untuk menghindari kekeringan. Masya Allah, ini tidak sadar orang, justru dibuang-buang, itu sayang, ya. Lagian ini tidak membatalkan, ini jelas kitabnya, ya. Inilah kesepakatan para ulama, ya, dalam kitab Al-Mughni, Radha At-Talibin, Kasaf Al-Qana, Al-Bidayah, Mujtahid. Banyak kitab-kitab yang mengatakan menelan ludah, ingus, dahak, ya, yang darah yang keluar dari gusi, ini semua tidak membatalkan puasa kita. Mudah-mudahan, mungkin saya tidak tahu apakah masih ada jadwal kita untuk bertemu Senin yang akan datang atau tidak, nanti ditanyakan saja, ya. Untuk sementara mungkin kita cukupkan di sini dulu. Adapun tentang hal-hal lain, silakan antum boleh bertanya, masih ada setengah jam, ya. Silakan. Bismillah. Ya, Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang menyampaikan mengenai pembayaran kafarat yang diberikan kepada 60 orang. Apakah kita mengumpulkan dulu boleh mungkin satu keluarga ada berapa orang di awal. Jadi saya mikir lah gitu, ada suami istri, ada anak, ada 5 orang. Apakah bisa kita hanya satu keluarga, mungkin beberapa hari memang di sini tentang memberi makan 60 orang miskin tidak ada rincian. Ya, Rasulullah SAW tidak berkata berturut-turut harus pada waktu yang sama, tidak ada. Yang penting di sini hanya Rasulullah SAW bersabda, beri makan 60 orang miskin. Tapi kalau kita memilihnya puasa, maka di sini ada kata-kata berturut-turut. Ya, berturut-turut nih. Ya. Oleh karena ini, hadis ini menunjukkan laksanakan puasa 2 bulan berturut-turut sebagaimana zahirnya. Apakah engkau mampu melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut? Maka barang siapa, perhatikan nih, saya bacakan, nanti saya share juga. Maka barang siapa yang baru mulai melaksanakan puasa kemudian dia sudah mendapati bulan Ramadan, maka wajib baginya puasa Ramadan dulu dan berbuka pada hari raya, baru kemudian menyempurnakan puasa 2 bulan berturut-turut tersebut. Dan tidak dianjurkan untuk memulai kembali dari awal, karena puasa Ramadan tidak memutus kesinambungan dalam menjalankan puasa. Kalau memang ini kita umpama sudah berapa, 15 hari bulan Sya'ban deh, tiba-tiba masuk Ramadan, kan nggak mungkin 2 niat. Ya teruskan aja, nanti 15 harinya di bulan Syawal. Tetapi adapun, nih perhatikan, adapun apabila seorang memulai puasanya di awal bulan Sya'ban, lalu tertunda di bulan Ramadan karena Idul Fitri, atau seorang memulai puasanya bulan Dzulhijjah, atau dipotong hari raya kurban dan hari-hari tasyrik, maka puasanya tidak terputus. Ya, dengan perumpamaan seperti ini, maka dia boleh melanjutkan puasa yang telah dijalani tanpa mengulang puasanya dari awal. Ini khusus, jadi para ulama
mengambil sikap hanya tentang masalah berturut-turut puasanya. Tapi kalau memberi makan, ini tidak ada rincian harus pada hari yang sama, apakah harus 60 orang sekaligus. Wallahu alam. Yang penting, kedua, tidak wajib memberi makan kepada 60 fakir miskin dalam satu waktu sekaligus. Bahkan dibolehkan memberikan makan sekelompok orang di satu waktu dan kelompok yang lain di waktu yang berbeda, sampai memberikan makan genap 60 hari. Cukup jelas ya. Jadi boleh Bapak tunda dulu 60 orang dulu, berapa? 10 orang dulu, nanti 10 orang lagi, yang penting sampai 60 orang. Baik. Baik kepada orang yang sama, iya, lebih baik pokoknya 60 orang. Iya, jadi di sini ulama mengambil sikap kehati-hatian. 60 orang itu ya mungkin 10 orang pertama, 10 orang kedua, bukan orang yang sama. Ya, wallahu alam, tidak ada penjelasan seperti itu. Ya, nah, kehati-hatiannya lebih baik sesuai dengan zahir hadisnya 60 orang miskin. Ya, kita tidak mencoba untuk berijtihad sendiri. Yang penting 60 orang miskin. Ya, kata para ulama, ya boleh tidak sekaligus itu saja. Tapi kalau orang yang sama dikasih makan itu lagi, ya ini saya rasa bukan 60 orang miskin ya Pak ya. Nanti jadi 20 orang miskin nanti. Iya. Nah, ini saya akan share ke Pak Ketua. Tolong ini di-share lagi. Bahkan di sini ada rincian-rinciannya. Ya. Enaknya kita kalau punya alat begini kan kita tinggal share aja. Nanti bisa sisa daripada penjelasan ulamanya, tidak bisa semua kita baca. Tapi di rumah tolong dibaca. Bawa HP-nya Pak Pratik? Bawa ya. Sudah saya kirim. Apalagi silakan. Tetap saya tandain di sini tentang musafir, saya sudah jelaskan ya. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun puasa, apakah setiap pada saat sahur bisa berniat atau awal aja awal mau Ramadan kita berniat, itu sudah cukup. Ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Imam Ahmad rahimahullah berkata cukup satu kali saja. Cukup satu kali untuk puasa 1 bulan Ramadan, sudah ditetapkan. Tapi Imam As-Syafi'i rahimahullah memilih sesuai zahir hadis, bahwa Rasulullah SAW mengatakan tidak sah puasa yang tidak menetapkan niat pada malam hari atau sebelum fajar. Jadi lebih rajihnya adalah setiap malam ditetapkan niat. Saya tidak katakan melafazkan niat, saya mengatakan menetapkan niat. Maka dalam kitab Abu Malik Kamal Al-Salim berkata, bangun sahurnya Bapak itu mesti sudah dengan niat. Jadi nggak perlu dilafazkan lagi dengan nawaitu dan lain sebagainya. Karena memang tidak datang satu dalil pun kepada kita. Rasulullah SAW mengajarkan kita baca niat seperti itu. Sama seperti Nabi SAW tidak pernah mengajarkan usolli itu segala macam. Pokoknya beliau berdiri lalu takbir, itulah sholat. Karena ketika beliau berdiri itu sudah dengan niat. Mau sholat apa juga sudah tahu. Seperti itulah puasa, kata Abu Malik Kamal Al-Salim dalam Sahih Fiqh Sunnahnya. Seorang bangun sahur itu sudah niat. Karena niat itu perbuatan hati yang dibarengi dengan anggota badan. Niat itu adalah maksud daripada sebuah kehendak. Contoh, begitu saya beranjak pergi ke tempat wudhu, itu niat. Karena sudah dibarengi perbuatan. Tapi niatnya saya memang mau wudhu. Seperti itulah kedudukan niat Bapak. Ya, tapi memang sebaiknya tiap malam kita memang menetapkan niat dengan bangun sahurnya itu tadi.
Karena yang membedakan antara sahur kita dengan Yahudi adalah antara puasa kita dengan Yahudi adalah sahur. Maka saya katakan jangan sengaja meninggalkan sahur, karena dalam sahur itu ada keberkahan dan membedakan kita dengan Yahudi. Jangan sampai kita sengaja tidak sahur. Akhirkan sahur, awalkan berbuka. Ini semua sunnah. Ya, namun tentang menetapkan niat, saya akan tunjukkan dalilnya. Ya, silakan buka Bulughul Maramnya hadis 675 dan 675A. Biar jelas, ya. Tetapkan niat pada tiap malam, gitu. Namun saya tidak kita tahu juga di kalangan Imam Ahmad mengatakan cukup 1 kali niat untuk 1 bulan sudah cukup, ya. Boleh, yang penting sudah menetapkan niat, gitu ya, bukan melafadzkan niat. Tolong ini dipahami, ya, bukan melafadzkan niat tapi menetapkan niat, gitu. Coba baca 675 dan 675A. Ya. Dari Hamzah barang siapa jika ada tidak menetapkan atau sahur iya. Terus hadis A-nya dan bagi tidak sah sahurnya bagi orang yang tidak menetapkan. Iya. Cukup jelas Pak Ihsan? Iya. Jadi tetapkan niat tiap malam sebelum fajar, ya. Baik, itu. Apalagi? Satu lagi. Silakan, boleh. 2 lagi juga boleh. Silakan, waktu ada waktu. Satu lagi mengenai batasan duha. Batasan sholat duha, ya. Apakah ada jam tertentu sampai jam 10 atau sampai jam 12? Iya. Batasannya setelah naik matahari setinggi tombak sampai sebelum zuhur. Ya, sampai sebelum zuhur. Kalau di kita itu sekarang waktu suruk itu terbitnya matahari jam berapa? Terbitnya lah, saya bicara terbit, bukan katakanlah jam 6 ya, saya ambil contoh saja. Tambahkan 15 menit. 15 menit dari terbit itu sudah masuk suruk. Kalau suruk kita lakukan memang tidak keluar dari masjid, duduk di tempat yang sama dengan sholat berjamaah sholat subuh, ya, baru setelah itu kita sholat 2 rakaat setelah 15 menit terbitnya matahari tadi. Adapun waktu duha setelah itu, maka ulama berbeda pendapat. Apakah waktu suruk itu termasuk waktu duha? Sebagian ulama mengatakan sudah boleh. Seperti kita habis suruk langsung duha juga sudah boleh. Itu yang kami lakukan di Mekah Madinah bersama adik kami ini. Jadi begitu kami tunggu sampai suruk, ya, habis suruk langsung sholat duha, baru kita ke hotel, baru makan. Itu sebelum subuh kita sudah menunggu. Ya, setelah subuh kita duduk di tempatnya. Jadi tidak beranjak dari tempatnya, karena perbedaan pendapat di kalangan ulama apakah boleh pindah tempat atau tidak. Tapi besarnya pahala karena besarnya upaya, saya lebih senang untuk mengambil pendapat Mukhtar As-Singkiti rahimahullah, tidak pindah tempat, kita tetap duduk di situ. Itu suruh. Tapi waktu duha setelah itu sampai sebelum zuhur boleh. Ya, ketika anak unta kepanasan. Hadis 418. Coba baca. Awabin. Sholat duha. Dari bersabda, sholat orang yang banyak berdoa dan pemanasan. Ya, nah, ada keterangan di situ. Dari terbit matahari hingga jadinya ada kira-kira 6 jam. Waktu dua itu adalah kira-kira 2 jam dan 6 jam itu. Itu kira-kira jam 8
sampai 10 di waktu mulai merasa kepanasan. Iya. Yang afdol sebenarnya waktu itu, Pak. Karena di antara terbitnya matahari sampai zuhur itu kita punya 6 jam. Di 6 jam itu di tengah-tengah, antara jam 8 ke jam 10. Itu paling bagus. Tapi kalau Bapak tanya boleh, saya jawab. Itu tadi sudah dijelaskan hadis yang sama, bahwa setelah terbit matahari artinya terbit sudah naik setinggi tombak. Bukan kalau Bapak tahu ketika terbitnya kita dilarang sholat. Ya, karena 3 waktu kita dilarang sholat, ketika terbit matahari, ketika matahari pas ada di tengah, dan ketika kita matahari terbenam, itu dilarang. Maka kita biarkan dulu setelah terbit itu 10 atau 15 menit baru kita boleh, karena itu sudah setinggi tombak tadi. Dari waktu itu sampai sebelum zuhur boleh sholat duha. Enaknya Bapak aja. Tapi kalau berdasarkan keterangan yang barusan, di antara 6 jam itu di tengah-tengahnya ada 2 jam antara jam 8 sampai jam 10. Ya, kurang lebih seperti itulah. Gitu. Ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Iya. Begini, Bapak harus tetapkan dulu. Kalau Bapak meyakini dengan hadis yang mengatakan Abu Bakar pernah masuk dari pintu masjid sambil ruku. Ini dalil yang paling kuat yang dipegang oleh para ulama yang mengatakan ruku sudah mendapatkan 1 rakaat. Ya. Dalam riwayat itu Abu Bakar jalan dari pintu masjid masuk ke saf itu sambil ruku. Kenapa? Karena para sahabat ketika itu sudah memahami kalau mendapatkan ruku bersama imam sudah mendapatkan 1 rakaat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tidak perlu kau lakukan seperti itu. Cukup kau datang dengan tenang, lalu kau ikuti imam apa yang kau dapati dari imam, lalu kekurangannya kau sempurnakan. Ya, dalam riwayat itu Nabi tidak menyuruh Abu Bakar untuk mengulang atau menambah. Artinya sudah dimaklumi, sudah mendapatkan 1 rakaat. Berarti rukuk bersama imam sudah mendapatkan 1 rakaat. Tapi karena ada juga pendapat yang mengatakan, termasuk Bukhari, ya, yang mengambil pendapat ini, yang tidak mendapatkan Fatihah tidak mendapatkan 1 rakaat. Ini memang sudah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi Bapak mau pilih yang mana? Kalau Bapak pilih tidak mendapatkan Fatihah, maka dengan sendirinya Bapak melepaskan rukuknya dulu. Ya, karena Abu Malik dalam masalah itu memberikan 1 qiyas. Ketika Bapak datang, imam sedang ruku, lepaskan rukuknya. Ya, tapi kalau sedang tidak dalam posisi ruku, jangan. Ya, ada orang salah pengertian pendapat para ulama ini. Jadi kita masuk masjid, imam sedang ruku, Pak. Ya biarkan dia bangun dari ruku, baru kita ikut. Mesti mendapatkan Fatihah lagi, karena memang harus menambah 1 rakaat. Khuruj minal khilaf, kata beliau begitu. Keluar dari perbedaan pendapat. Yang mengatakan dapat ruku, ya pasti dia akan melakukan ruku pada tambahan rakaatnya. Ya, yang mengatakan yang tidak mendapatkan Fatihah juga pasti dia akan baca Fatihah lagi, karena dia bakal nambah 1 rakaat. Wallahu a'lam, seperti itu. Ya, inilah memang pendapat yang sejak dulu sudah berbeda pendapat di kalangan ulama. Ruku bersama imam. Ya, namun Bapak tetapkan dulu, nggak usah seperti perkataan Bapak. Kadang Bapak punya pendapat ruku dapat, kadang ini. Nah, tetapkan dulu Bapak mau mengikuti pendapat yang mana. Ya, nah, untuk itulah kata para ulama, ya amannya keluar dari perbedaan pendapat itu ya lepaskan ruku. Jadi kita tidak mengikuti rukunya imam, lepaskan ya, mesti tambah nggak 1 rakaat.
kan selesai urusannya. Ya, tapi saya sendiri lebih condong dengan kisah Abu Bakar tadi. Ya, Abu Bakar masuk pintu sambil ruku, Nabi tidak suruh nambah. Artinya di situ sudah mendapatkan 1 rakaat. Wallahu a'lam. Seperti itu ya. Ya, ya silakan. Hanya beberapa waktu boleh. Kalau sampai menghilangkan 1 rukun tidak boleh. Bapak perhitungkan aja. Biasanya di sujud-sujud, ya, mungkin imam sudah bangun baru kita menyusul. Dalam beberapa menit tidak apa-apa. Tapi kalau Bapak berlama-lama sementara imam sudah berganti posisi, berganti rukun, Bapak ketinggalan. Jadi atur saja. Beda kalau Bapak sholat sendiri, ya, kita mengikuti imam karena ketika Rasulullah SAW bersabda kemudian artinya setelah imam kita langsung bergerak, setelah imam langsung bergerak. Tapi khusus tentang masalah pertanyaan Bapak, bolehlah berbeda sedikit dengan imam, tapi jangan sampai melewati 1 gerakan yang sudah tertinggal. Ini yang tidak disukai. Begitu Pak ya? Iya. Iya. Ya. Rukun. Tidak ada sholat tanpa takbir. Karena apa? Sholat dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti takbiratul ihram itu bagi yang mampu dalam keadaan berdiri rukun, bukan wajib. Rukun. Karena di kalangan mazhab Syafi'i ada rukun, ada wajib. Saya katakan rukun. Nah, jadi rukun Pak. Takbir ya pertama itu. Maka beberapa ulama sudah menjelaskan itu. Di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, apabila seorang masbuk datang, dia tetap takbir sambil berdiri, baru mengikuti takbir intiqal. Karena wajibnya takbir yang namanya takbir ihram. Takbiratul ihram itu takbir yang mengharamkan. Takbir yang mengharamkan berkata-kata di luar kata-kata sholat, takbir yang mengharamkan makan dan minum di dalam dan sebagainya. Pokoknya takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Ya, Allahu Akbar. Baru kalau posisi begini tidak dibutuhkan, karena posisi begini hanya untuk iktidal baca Fatihah. Jadi nggak perlu begini juga. Takbir ihram baru takbir intiqal adalah takbir untuk gerak yang kedua. Umpama contohnya katakanlah imam sedang sujud. Ya, imam sedang sujud. Kita tetap dalam keadaan berdiri takbirnya. Lalu kita takbir sekali lagi untuk sujudnya bersama imam. Seperti itu. Rukun, Pak. Itu rukun, ya. Rukun. Salat dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tidak ada salat tanpa takbir. Bahkan disepakati, Pak, dalam kitab Al-Ijma' yang kemarin saya bacakan, apabila seorang lupa takbiratul ihram, maka batal sholatnya. Lupa loh. Lupa tidak takbiratul ihram, itu tidak ada sholat. Dengan keumuman dalil tadi. Ya. Jadi tolong perhatikan ini. Awalnya kita mesti dengan takbiratul ihram. Ya. Baik. Apalagi? Silakan, masih ada waktu. Masih berapa menit ini? Ya. Dikit lagi ya. Ya, oke. Tuh, kata Tio, dikit lagi. Silakan. Ya, silakan Pak Ihsan. Iya, boleh Pak, boleh. Saya kemarin beberapa pada saat duduk 2 sujud, duduk di antara 2 sujud, kaki itu terasa ngilu sakit gitu. Dalam saya pernah dengar bahwa dalam sholat itu tidak boleh ada ucapan selain ini sholat, baca sholat. Tapi pada saat itu saya merasa gitu. Apakah membatalkan?
tidak membatalkan, karena bapak tidak melakukan itu dengan sengaja. Refleks, tidak masalah, tidak membatalkan, ya, tidak tercampur dengan kalimat, kecuali berkata-kata yang di luar kalimat sholat. Kalau itu refleks, Pak, aduh, ini bisa, tidak masalah, ya, tidak membatalkan, dan tidak perlu sujud sahwi. Iya, itu hal-hal yang kan kemarin kita sudah bicara, kalau tertawa terbahak-bahak batal, sholatnya batal, bukan wudhunya, sholatnya yang batal, ya. Tapi kalau tersenyum tidak batal, ya, senyum tidak batal, ya. Apa? Iya, makanya kan kita ada yang mungkin lagi ngomong lucu-lucu sebelah, tapi kita senyum, ya, senyum nggak apa. Tapi kalau sampai tertawa mengeluarkan suara batal, sholatnya batal. Itu dalam kitab ijma kemarin sudah kita baca. Silakan Pak Ihsan, yang lain juga boleh nambah, tidak masalah. Semakin banyak ditanya, semakin banyak yang kita pahami, ya, silakan. Gitu. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tidak apa-apa, tidak apa-apa, karena kumur-kumur itu hukumnya sunnah. Tidak kumur-kumur pun sah, ya, demi untuk menjaga mungkin, ya. Tapi saya hanya bisa bacakan dalil bahwa berkumur-kumur tidak membatalkan puasa. Tapi kalau Bapak mau tidak berkumur-kumur, kembalikan kepada hukumnya. Hukum kumur-kumur itu sendiri sunnah, ya, tanpa kumur-kumur pun sah wudhunya, gitu loh. Iya Pak. Iya, silakan Pak. Iya, boleh. Kalau ada harta dia dengan harta dia, kalau tidak anak-anaknya membayarkan hutang orang tuanya, ya. Bukankah apabila orang tuamu punya hutang kau yang bayar? Iya Rasulullah, maka hutang kepada Allah lebih pantas kau bayarkan. Itu dalilnya. Jadi boleh. Apalagi orang tua sudah tidak punya penghasilan, maka walinya, ya, di sini ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama mensetujui bahwa walinya boleh mempuasakan. Tapi kalau Bapak pilih fidyah, ya Bapak tinggal bayarkan fidyah untuk orang tua. Fidyah itu adalah setengah daripada zakat fitrah. Berarti per hari 1,5 kilo kalau Bapak mau milih makanan pokok yang belum dimatangkan. Tapi kalau Bapak mau pilih makanan yang matang, Allah hanya katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 184, beri makan satu orang miskin. Beri makan satu orang miskin setiap kali kau tidak berpuasa. Artinya Bapak boleh kasih matang, atau kalau Bapak pilih mau kasih beras 1,5 kilo per hari, bayarkan. Kalau 30 hari, ibu atau yang sudah tua rentah, ya tentunya, ya, ibu atau bapak yang sudah tidak mampu berpuasa, dia boleh berbuka, dia tidak boleh, karena apalagi kalau dia berpuasa bahaya, maka dia boleh bayar fidyah. Bolehkah seorang anak membayarkan fidyah orang tuanya? Sangat boleh, sangat boleh, bayarkan, ya, 1,5 kilo per hari, maka 1 bulan 45 kilo. Dah. Atau wanita hamil atau menyusui mau bayar fidyah, fidyahnya sejumlah itu, ya. Walaupun dalam masalah ini tentang wanita hamil dan menyusui ada ikhtilaf di kalangan sahabat. Bahkan kalau kita mengikuti pendapat Ali radhiyallahu anhu yang kemudian diikuti oleh Imam Albani, yang kemudian diikuti oleh Syekh Utsaimin, maksud saya itu qadha, bukan fidyah, ya. Tetapi kalau kita mengikuti pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, cukup bayar fidyah.
Wanita hamil dan menyusui boleh bayar fidyah langsung, tidak perlu qada. Itu yang diikuti oleh Imam Albani. Jadi ini sudah sejak dulu berbeda pendapat. Ini khusus tentang wanita hamil dan menyusui. Tapi kalau orang tua renta, tidak ada perbedaan pendapat. Boleh langsung bayar fidyah, karena mereka termasuk orang yang berat melaksanakan puasa, dan tidak perlu qada, cukup bayar fidyah. Atau ada orang-orang yang sakit yang tidak diharapkan sembuh, maka dia langsung boleh bayar fidyah. Apalagi orang tua yang Bapak tanyakan tadi, Bapak boleh bayarkan fidyahnya. Segitu. Bagaimana Pak Ustadz? Tuan rumah Ustadznya. Kalau cukup kita cukupkan ya. Udah 9:30 mungkin. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum warahmatullahi wabarakatuh.